Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Alika Nur Aziza and my student ID number is 2025 2152031. Today, I will be presenting a topic about introduction to the narrative paradigm versus the rational world paradigm. Definition of narrative paradigm. Narrative paradigm is a theory that states that all forms of human communication are narrative. Truth is not found in formal logic, but rather in the meaning of life contained within a story. Maksudnya adalah paradigma naratif adalah teori yang menyatakan bahwa semua bentuk komunikasi manusia pada dasarnya adalah sebuah cerita atau narasi. Menurut teori ini, ketika manusia berbicara, berdiskusi, atau menyampaikan pendapat, mereka sebenarnya sedang menceritakan pengalaman, nilai, atau keyakinan dalam bentuk cerita. Kebenaran tidak hanya ditentukan oleh logika atau argumen yang formal, tetapi juga oleh makna dan pembelajaran hidup yang terkandung dalam sebuah cerita. Suatu cerita dianggap benar atau dapat dipercaya jika masuk akal, sesuai dengan pengalaman hidup, dan memiliki nilai yang dapat diterima oleh pendengar. Next, definition of rational world paradigm. Rational world paradigm is a belief system that assumes humans are logical thinkers and that the world is a collection of puzzles that can be solved through express analysis. Penjelasannya adalah rational world paradigm adalah pandangan atau sistem kepercayaan yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir secara logis dan rasional. Menurut paradigma ini, setiap masalah yang ada di dunia dapat diselesaikan melalui analisis yang logis, bukti, fakta, dan pemikiran para ahli. Dalam paradigma ini, suatu pendapat dianggap benar jika didukung oleh argumen yang masuk akal, data yang valid, serta penalaran yang logis. Jadi, keputusan tidak diambil berdasarkan cerita atau pengalaman hidup, melainkan berdasarkan hasil analisis yang objektif. Comparison of 5 basic assumptions. 1. Human nature. The rational paradigm views humans as logical decision maker. The narrative paradigm says humans as storytellers, homo narrators. 2. Basic of decision. In the rational world, decisions are based on the quality or logical arguments. In the narrative world, decisions are based on good reasons. 3. How logic rationality is determined by intellectual sharpness. Narrative rationality is determined by historical experience, culture, and individual character. 4. The world as reality. The rational world is a set of arguments that must be won. The narrative world is a collection of stories we choose to live by in order to find meaning in life. Criteria of truth. Rationality uses the law of logic, syllogism. Narrative use probability, does the story make sense, and fidelity,
does the story feel true at heart? Penjelasan, perbandingan 5 asumsi dasar. 1. Hakikat manusia. Paradigma rasional memandang manusia sebagai makhluk yang berpikir logis dan mengambil keputusan berdasarkan akta serta fakta. Paradigma naratif memandang manusia sebagai makhluk pencerita, artinya manusia memahami dunia, berbagai pengalaman, dan mengambil keputusan melalui cerita atau naratif atau narasi. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Dalam paradigma rasional, keputusan diambil berdasarkan kualitas argumen yang logis, bukti, dan penalaran yang masuk akal. Dalam paradigma naratif, keputusan diambil berdasarkan alasan yang baik, yaitu apakah sebuah cerita sesuai dengan nilai, pengalaman hidup, keyakinan, dan budaya yang dimiliki seseorang. 3. Cara berpikir logika. Pada paradigma rasional, rasionalitas dibentuk oleh ketajaman intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan penggunaan logika yang benar. Pada paradigma naratif, rasionalitas ditentukan oleh pengalaman hidup, budaya, sejarah, dan karakter individu. Suatu cerita dianggap masuk akal jika selaras dengan pengalaman dan nilai-nilai yang dianut oleh pendengarnya. Keempat, tentang dunia. Paradigma dunia rasional memandang dunia sebagai kumpulan argumen yang harus dibuktikan dan dimenangkan melalui logika. Seseorang dianggap benar jika mampu memberikan alasan dan bukti yang paling kuat. Paradigma naratif memandang dunia sebagai kumpulan cerita yang menjadi pedoman hidup manusia. Manusia memiliki cerita yang mereka yakini karena cerita tersebut memberikan makna, nilai, dan pembelajaran dalam kehidupan. Kelima, kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran. Paradigma dunia rasional menentukan kebenaran berdasarkan hukum logika seperti silogisme. Jika kesimpulan mengikuti premis secara logis, maka dianggap benar. Probability, yaitu apakah cerita tersebut masuk akal, tersusun dengan baik, dan tidak saling bertentangan. Kesetiaan cerita, yaitu apakah cerita tersebut sesuai dengan nilai-nilai, pengalaman, dan keyakinan sehingga terasa benar dan dapat dipercaya. Next, characteristic of English text. 1. Narrative structure. The presence of orientation, complication, and resolution. 2. Emotional appeal. The use of words that appeal to human values rather than merely numbers. 3. Universal values. Narrative text always convey a moral message, growth, honesty. Penjelasannya, karakter teks bahasa Inggris. Yang pertama ada teks naratif memiliki 3 bagian, yaitu orientasi, bagian pembukaan yang memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. 2. Komplikasi, bagian yang berisi munculnya masalah atau konflik yang dihadapi tokoh. Yang ketiga, resolusi, bagian penutup yang menjelaskan bagaimana masalah atau konflik tersebut diselesaikan. 2.
Daya tarik emosional. Teks naratif menggunakan kata-kata yang mampu menyentuh perasaan pembaca seperti menggambarkan rasa sedih, bahagia, takut, atau harapan. Fokusnya bukan pada angka atau data, melainkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang membuat pembaca ikut masuk ke dalam cerita. Ketiga, nilai-nilai universal. Setiap teks narasi biasanya mengandung pesan moral atau nilai kehidupan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, tanpa memandang budaya atau latar belakang. Next, weakness and strength. Weakness 1. Rational weakness. Often feels cold, rigid, and unable to move the message. 2. Narrative weakness. Highly subjective, a well-crafted hoax can appear to be truth. Danger of manipulation. Strengths 1. Narrative advantages. Very effective for science, law, and statistical data because of its high objectivity. 2. Advantages of narrative. Highly persuasive, easy to remember, and can be understood by all levels of size without the need for a higher education background. Penjelasannya, kelemahan dan kelebihan. Kelemahan, yang pertama, kelemahan paradigma rasional. Paradigma rasional sering dianggap terlalu dingin, kaku, dan sulit menggerakkan banyak orang. Hal ini dikarenakan karena pendekatan rasional lebih menggunakan logika, fakta, dan bukti daripada emosi atau pengalaman pribadi. Akibatnya, pesan yang disampaikan terkadang kurang menarik atau kurang mampu membangkitkan semangat masyarakat. 2. Kelemahan paradigma naratif. Paradigma naratif bersifat sangat subjektif sehingga kebenaran bergantung pada bagaimana seseorang memahami atau mempercayai sebuah cerita. Karena itu, hoax atau cerita bohong yang disusun dengan baik dapat terlihat seperti kebenaran sehingga berpotensi digunakan untuk memanipulasi atau menyesatkan orang lain. Kelebihan pertama, kelebihan paradigma rasional. Paradigma rasional sangat efektif digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, hukum, dan analisis data statistik. Karena didasarkan pada fakta, bukti, dan penalaran yang objektif. Pendekatan ini menghasilkan keputusan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Kelebihan paradigma naratif. Paradigma naratif sangat persuasif, mudah memengaruhi orang lain, mudah diingat, dan dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat, bahkan oleh orang yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini karena cerita lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari dibandingkan penjelasan yang hanya berisi fakta atau data. Next, effort to identify weakness criteria evaluation. To address weakness in narrative logic, Fisher suggests two techniques. 1. Narrative probability. We must ask, are the part of this story internally consistent? 2. Narrative fidelity. We must ask, do the values in this story correspond to our moral reality? Penjelasannya, upaya mengidentifikasi masalah.
ke evaluasi kritis. Untuk mengatasi kelemahan dalam logika naratif, Walter Wieser mengusulkan dua cara untuk mengevaluasi sebuah cerita, yaitu pertama, naratif probability. Pertanyaannya, apa bagian-bagian dalam cerita ini saling konsisten? Artinya, kita perlu melihat apakah alur cerita masuk akal dan tidak saling bertentangan. Tokoh-tokoh, peristiwa, dan informasi yang disampaikan harus sesuai dari awal hingga akhir. 2. Narrative fidelity. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai yang ada dalam cerita ini sesuai dengan moral atau kenyataan yang kita yakini? Artinya, kita menilai apakah pesan atau nilai yang disampaikan dalam cerita sesuai dengan pengalaman hidup, norma, dan nilai norma yang dianggap benar oleh masyarakat. Conclusion, Walter Fisher took his narrative paradigm don't reject rational logic, but rather provides a new dimension. Humans are characters deeply influenced by story. Accurately distinguishing between rational and narrative thought patterns in English text allow us to become more critical leaders and communicators. Artinya, menurut Walter Fisher, melalui naratif paradigm, ia tidak menolak logika rasional, tetapi menambahkan sudut pandang baru bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir secara logis, melainkan juga makhluk yang dipengaruhi oleh cerita. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.